Halo pemirsa Antv dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengulas success story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan salah satu tokoh yang luar biasa, seorang tokoh muda, politisi muda dan juga merupakan wakil ketua umum sebuah partai yang bisa dikatakan baru. Nah, jadi kita nanti akan mengobrol berbincang bersama dengan Bang Geri Hapubun ya, sama gaknya abang ya, Iya, karena masih muda. Masih muda, seumuran itu. Seumuran malah ya. Baik, Bang Giri, apa kabar, Bang? Alhamdulillah, Pak. Baik, ya. Oke, Bang Giri ini merupakan seorang politisi muda, pemirsa Antv dan juga sekaligus wakil ketua umum Partai Kebangkitan Nasional ya. Partai Kebangkitan Nusantara. Oh, Nusantara, siap, mohon izin. Kebangkitan Nusantara yang tentunya saat ini sudah berjalan berapa lama, Bang? Kurang lebih dari bulan Oktober akhir, Oktober akhir. 8 ya. Oke. Jadi, let's say 6 bulan lah. Berarti pas banget ini dong, 28 Oktober ya? Iya, memang kita Momen. sengaja dan pas di mana kita lihat itu kan momentum sejarah Iya, pemuda kan. siap. Jadi Sumpah Pemuda itu sebetulnya sebagai semangat awal sampai melahirkan 45 tahun 1945 itu Iya. berawal dari Sumpah Pemuda. Oke. Jadi kumpulnya Nyong Maluku, Nyong itu bagian dari kumpulan Nusantara sebetulnya. Jadi kenapa kita sengaja memakai tanggal 28 Oktober Iya. itu sehingga pada waktu ada momentum setiap tanggal 28 Iya. itu menjadi sejarah buat partai kita juga. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi untuk pemirsa Antv, Bang Geri ini merupakan tokoh asal timur ya, Bang ya, Maluku, daerah Ambon dan sekitarnya, Maluku Tenggara, Bang ya? Ya, Maluku. Maluku Tenggara. Baik, Bang Geri, sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai soal bagaimana Bang Geri bisa ada di posisi saat ini, terutama gitu kan menjadi wakil ketua umum sebuah partai dan juga istilahnya berkarir di politik. Mungkin bisa cerita kepada pemirsa bagaimana tentang kisah masa kecil Bang Geri ini sebelumnya terlahir dari keluarga yang memang sudah politik kah, orang tua atau mungkin bagaimana begitu? Jadi sebenarnya saya itu berasal dari keluarga yang pedagang ya. Jadi sama sekali nggak ada Historis politik ya? historis politik. Saya pun cuma sekitar 13 tahun di Maluku Tenggara ya. Jadi saya itu sebenarnya dari satu daerah yang sangat terpencil, Baik. kecamatan Kei Besar. Kenapa terpencil? Karena dia satu kecamatan yang dia terpisah dari kabupaten. Oh. Jadi zaman saya itu lampunya cuma 12 jam, nggak ada sinyal handphone, Iya. bahkan mobil juga hitungan jari gitu kan. Sampai sekarang pun kayaknya masih hitungan jari Oke. deh, atau mungkin 2 kali jari lah. Intinya bahwa pada tahun 98-99 saya keluar karena ada kerusuhan waktu itu, pindah Surabaya dan juga sama kita sekolah. Saya bahkan sampai lulus kuliah pun jalurnya juga mungkin orang bakalan kaget ya. Iya. Saya itu ngambil perhotelan. Oh, Jadi oke. saya lebih suka kayak masak atau hal yang memang benar hospitality. Iya. Jadi bukan masalah politik. Cuman saya nggak tahu kenapa tahun 2008 waktu saya pulang, saya tuh sebetulnya berawal dari pulang kampung. Jadi pulang kampung, terus saya lihat, waduh ini nelpon susah banget nih. Harus ke gunung, Iya. nyari sinyal gitu kan. Nemu hal-hal yang aneh-aneh lah Iya. sama di gunung itu. Terus lampu juga cuma 12 jam. Wah kayaknya ini ada yang salah Iya. dengan situasi sudah 2008 pada waktu itu. Terus puncaknya pas ayah saya pernah sekali kecelakaan ya, almarhum ya. Kecelakaan. Di situ pun waktu dia harus dioperasi tangannya kayak Iya. gitu, itu nggak ada anestesi. Ah. Jadi mau nggak mau dia mesti operasi tanpa anestesi. Iya. Betapa sakitnya dia teriak itu, gua aduh gila. Nah dari situ gua pikir ini gimana nih ya supaya bisa membuat ini tempat jadi lebih baik. Ya satu-satunya cara cuma kita harus ada di pemerintahan. Jadi udah mulai calon. Waktu 2008 masuk di Partai Hanura, nomor urut 7 Iya. Paling ujung. ya, jadi memang waktu saya mendapatkan nomor urut 7 itu secara aturan MK waktu Iya. itu masih nomor urut. Oke. Ya sudah, saya tuh bisa dikatakan gambling banget ya. Tapi jalan Tuhan juga tiba-tiba dalam waktu sebelum pemilihan Iya. ada perubahan peraturan MK. Oke. Kembali ke suara terbanyak. Kebetulan bokap itu almarhum itu dia biarpun cuma seorang pedagang kecil, Iya. dia punya banyak hubungan dengan setiap orang. Hitungan saya waktu itu kalau saya hitung juga tuh Iya. kalkulasi saya dari yang lalu calon yang dapat dari sini paling tinggi berapa, udah bisa gue hitung tuh. Jadi politik itu bukan cuma masalah
keinginan ataupun ambisi, tapi harus ada perhitungan juga. Jadi ya kita nggak gerak juga salah, tapi kita gerak harus juga berani ambil risiko, tapi bawa otak kita juga untuk hitung. Saya hitung itu setiap daerah kalau saya ngambil segini kayaknya bisa nih. Orang tua saya pertama juga nggak mungkin setuju dong. Saya bilang kamu gila ya, umur berapa lu? 23, 22. Terus soal itu lu juga ada keturunan juga kan, jadi memang makanya gue kelihatan agak beda dengan lain gitu kan. Jadi kayaknya dari berapa kriteria nggak masuk gitu. Tapi saya mikir gini, kita kalau nggak berani mengambil risiko, kita nggak akan dapat posisi yang lebih dari yang normal. Kalau saya nggak ambil risiko itu, maka saya oke lah, mungkin gue bakalan ngabisin waktu gue sebagai seorang pedagang juga di kampung. Setelah itu bokap setuju bantu ya. Saya masih ingat tanggal 9 April 2009 kalau nggak salah itu mulai ikutan pileg. Ya. Terpilih jadi anggota DPRD. Terus rupanya kita juga berada dalam posisi yang bisa menjadi pimpinan DPRD. Kalau saya bilang udah lalu itu aja, anggota aja masih muda juga nggak tahu apa-apa politik. Saya mikir kalau jalan jangan setengah-setengah. Kalau kita mau buat sesuatu, semakin tinggi jabatan kita semakin gampang kita ngatur. Gua running untuk jadi wakil ketua DPR. Puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya jadi. Jadi dari situlah mulai ya kayaknya hidup gua banyak berubah lah. Betul. Ya kita selevel usia 223 kumpul itu nyaman, saya jadi lebih nyaman sama orang-orang yang usianya itu jauh lebih tua. Dan itu rupanya membuat sampai saat ini saya lebih banyak kumpul sama orang yang lebih tua, bukan karena sok-sok kelihatan lebih tua, cuman kayaknya dalam hal bercanda-bercanda juga udah nggak nyambung gitu kan. Nah dari situlah akhirnya saya putusin adalah akhirnya hidup kita harus berubah, betul. harus berubah, dan itu juga saya lihat satu hal yang bagus bukan untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Ada beberapa anak muda yang saya rekrut juga ikut saya waktu itu jadi honor di Dewan. 2014 mau jadi DPR juga. Mereka dalam usia sangat muda. Rupanya saya juga menjadi satu barometer, satu inspirasi untuk mereka. Jadi dari situlah saya belajar bahwa hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Kalau cuma kita sekedar hidup, sapi pun juga hidup di kampung kan, tapi kita manusia. Jadi kita harus do something yang bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Orang banyak, Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang saya berusaha untuk menjaga dalam setiap aktivitas. Saya bikin sesuatu yang sifatnya seperti video-video motivasi. Itu memang karena saya mulai sadar pada waktu itu, rupanya pada waktu saya mencapai sesuatu, ini bukan tentang diri pribadi saya, ini tentang banyak orang yang sebetulnya juga jadi terinspirasi. Jadi ya di saat itulah mungkin bisa dikatakan hidup saya berubah. Betul. Akhirnya memilih hidup di jalan politik ya Bang ya. Oke. Nah tapi kalau misalkan untuk masa kecil sendiri dihabiskan di Maluku itu sampai SD, SMP atau sampai SMP? Iya itu pun juga belum sampai tuntas sih, kerusuhan keburu rusuh ya. Kita kan, jadi ya pokoknya dalam posisi sekolah gua bisa dikatakan nggak jelas juga. 13 tahun di Pulau K, di Maluku Tenggara, terus 10 tahunan di Surabaya. Balik lagi ke sana lagi, terus sekarang di Jakarta. Ya hidup ini petualangan. Baik. Ada momen yang paling nggak bisa dilupain nggak Bang tentang masa kecil Abang, terutama yang soal rusuh tadi, seperti apa sih waktu itu mungkin Abang ngalaminnya? Karena kan waktu itu masih SMP ya kan, kayak belum tahu apa-apa nih gitu. Tiba-tiba ada rusuh, itu gimana waktu itu? Masih ingat nggak? Waktu usia itu kita belum merasa bahwa kerusuhan tuh ngeri. Kita merasa kayak di film-film kan, jadi kayaknya seru juga nih kayak di film-film itu bisa. Tapi begitu saya sempat pernah ditahan waktu pas kejadian di daerah saya itu, karena saya masih nggak berpikir itu penting. Saya naik sepeda motor, saya masih ingat ada teman numpang gitu kan di tengah hutan, tiba-tiba muncul orang, terus kita ditahan berapa jam di tengahnya gitu. Iya. Itu seru sih kalau diingat sekarang, seru. Kalau dulu sih ngeri juga. Karena bisa jadi mati loh kan. Iya. Cuman ya kalau gua secara pengalaman ini sih sebenarnya paling cuman
harapan gue jangan terjadi lagi lah gitu kan. Kasihan masyarakat juga sepertinya diadu domba. Siap seperti itu ya. Oke, siap. Baik, nah pemirsa TV, kita akan lanjutkan perbincangan seru kita tentunya masih bersama dengan Bang Geri. Nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita masih melanjutkan perbincangan kita tentunya di program Bincang Tokoh masih bersama dengan Bang Giri. Tadi beliau sudah cerita sedikit tentang bagaimana masa kecilnya ketika masih di Pulau K ya Bang, masih di Maluku Tenggara sampai akhirnya pindah ke Surabaya. Dan tentunya melalui masa kecil yang bisa dikatakan agak berat ya karena usia SMP harus mengalami yang namanya kerusuhan ya Bang ya. Oke, nah ketika di Surabaya itu bagaimana kehidupan Bang pindah ke Surabaya waktu itu kan tentunya melanjutkan sekolah SMA waktu itu seperti apa? Jadi saya sebetulnya ada semacam culture shock juga sebetulnya karena di Surabaya itu pada zaman itu ya memang ada terkelompok-kelompok. Ya, jadi saya melihat ini saya harus sampaikan dalam kesempatan ini semua. Tapi sekarang kayaknya udah enggak. Di Surabaya itu saya lihat di sekolah-sekolah, saya nggak tahu di Jakarta gimana, tapi di Surabaya itu saya lihat mostly yang orang keturunan tuh ada di sekolah yang sama gitu kan. Dan saya kebetulan mendapatkan posisi di situ gitu. Selama saya di Maluku, pergaulan saya dengan semua orang tanpa melihat agama, ras atau asal usul gitu kan. Tapi di Surabaya pada waktu itu kita termarginalkan seperti itu dan itu sempat membuat saya jadi kehilangan pergaulan yang sebetulnya dengan semua orang gitu kan. Jadi itu satu pengalaman yang baru, tapi mungkin setelah saya balik ke sana, terus ya kembali seperti normal. Cuman kalau sekarang saya lihat udah lumayan berubah ya. Dulu di Surabaya itu untuk bikin restoran aja misalnya, jarang yang di jalan raya seperti Jakarta, dia harus dalam mall. Kenapa? Karena sebetulnya di mall pun sudah termarginalkan, ini orang pribumi, ini orang keturunan. Jadi mall seperti ini kebanyakan. Jadi gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah enggak. Dan itu bagus untuk kemajuan kita ya, karena sudah mulai berbaur. Kalau dulu waktu pengalaman gue paling cuma culture shock doang masalah pergaulan dan itu juga pengalaman sih ya. Siap. Nah, tapi ketika waktu masih sekolah sendiri Bang SMA itu memang sudah ikut aktif berorganisasi atau enggak ya malah? Ada hobi yang diikutin mungkin ekskulnya apa gitu? Saya musik. Jadi saya sebetulnya bisa dikatakan kaget juga ya, karena waktu kuliah itu saya paling malas ikut organisasi. Nggak tahu kenapa ya, tapi saya banyak yang ngajak ya. Cuman saya emang dasarnya sekolah juga agak malas juga saya sebetulnya. Tapi musik ya, saya memang hobi musik, terus bikin band, kadang-kadang nyanyi. Nah, itu aja sih kalau untuk yang organisasi seperti kayak OSIS apa ini pramuka gitu. Nggak pernah. Makanya saya juga kaget pas waktu masuk di politik, masuk di parpol dan langsung masuk di DPRD itu saya kaget juga, tapi mungkin learning by doing ya, karena nggak ada sekolah khusus untuk organisasi, nggak ada sekolah khusus untuk kayak politik kan, jadi learning by doing. Akhirnya pengalaman yang gue dapat murni setelah tiba akal itu. Oke. Berarti emang istilahnya nggak ada sama sekali ketertarikan awalnya Bang ke politik itu ya? Nggak ada sebetulnya, cuman karena saya dua hal itu. Yang pertama saya lihat situasi, jadi situasionalnya kayaknya perlu ada paling nggak dari saya sendiri ada sesuatu yang bisa saya bikin. Yang kedua bisa dikatakan juga ya mungkin saya nggak mau tinggal juga di sana gitu loh, karena saya mikir kayaknya saya bisa lebih deh gitu loh. Saya bisa do something else than just become a trader yang ya pedagang gitu kan. Cuma waktu itu ya saya juga nggak tahu juga tuh gimana caranya kan. Saya benar-benar nggak tahu tentang politik gitu. Cuman ya karena kebetulan ada sepupu saya, dia anggota DPRD dari Golkar dari tahun 2004 ya. Dia yang ngajak. Nah sampai sekarang dia masih anggota DPR di tempat yang sama juga gitu kan. Iya, jadi saya mungkin dari dia kali ya, dia buka jalan akhirnya dari situ masuk. Dan saya juga waktu itu sempat begitu dilantik, saya sering mau di PAW sama ya barang sudah lewat lah ya. Sering di PAW terus. Akhirnya untuk memproteksi jabatan saya harus ngambil posisi ketua partai waktu itu. Saya berjuang setahun lebih, nggak diputer ini, saya berjuang terus sampai ke Jakarta, sampai ini saya jadi dalam hidup saya mikir, bukan hidup saya aja sebetulnya,
teman-teman semua kalau yang nonton video ini juga. Sebenarnya kita kalau berpikir sebuah tujuan itu kita bisa sampai di situ kalau Iya, kita iya, betul iya. fokus. Cuman kadang kita cepat menyerah, kita kadang ngerasa kayaknya sih sudah sampai sini itu, tapi kalau menurut saya sih bisa. Dan saya akhirnya dari situ saya berpikir bahwa ini tanggung jawab. Saya sudah ngambil posisi ketua partai waktu itu kan 2010 2011. Iya. Saya ketua partai di Hanura di sana gitu. Dan itu kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun Luar biasa. saya udah benar-benar bosan juga Iya, iya. gitu. Baik. Nah, Bang, berbicara setelah Bang lulus kuliah, apakah itu memang langsung terjun ke politik? Waktu itu pulang kampung atau sempat kerja dulu atau bagaimana? Saya waktu lulus, saya kan sempat kerja di Marriott walaupun cuman belum pegawai tetap itu Iya. kan. Pernah dimaki-maki satpam, dimaki-maki tamu, disiram welcome drink sama tamu ke muka gua, itu udah sering tuh. Jadi yang lucu gini, bapak saya memang bukan orang yang berduit ya, tapi untuk sekedar menyiapkan kita fasilitas itu ada. Saya punya mobil waktu itu. Jadi saya kerja jadi concierge gitu. Concierge kan apa? Iya, Bellboy kan? Iya. Enak tuh. Itu pangkatnya kopral, gaji jenderal tuh setiap hari. Kalau 10.000 kalau dikali 10 20 kali, Iya. kali sebulan gede juga kan. Gue nyaman di situ kayaknya. Tapi banyak yang ngomong, wah gimana sih? Masa bellboy datangnya pakai mobil sedan Iya. apa gitu kan? Kayaknya itu lucu ya. Tapi itu pengalaman yang menarik sih ya. Banyak hal-hal ditodong pistol pernah gitu. Gara-gara cuman kesalahan sedikit dari orang gitu. Itu pengalaman lah. Tapi yang mengajarkan gue tentang cara membawa diri yang baik pada orang itu waktu zaman gue masih berada di mana di dunia perhotelan itu. Bagaimana kita sabar, bagaimana kita belajar karakter orang gitu kan. Termasuk mungkin body language kita dalam hal ngomong, manner kita bertutur kata itu saya banyak belajar di situ. Termasuk bahasa juga. Bahasa juga, oke. Saya dulu waktu zaman di hotel mau nggak mau mesti banyak hafal greeting dari berbagai bahasa, Iya. misalnya Jepang, Cina, apa gitu. Iya. Itu semua modal sebetulnya. Sehingga pada waktu saya berada di dunia politik, Iya. kok kayaknya nggak semua orang punya kelebihan seperti itu. Apa mungkin karena usia saya masih muda ya? Saya nggak tahu, tapi mungkin teman-teman saya, mungkin anak-anaknya seusia saya mungkin lebih pintar dari saya. Tapi karena saya berada dalam posisi sama mereka, saya kayaknya kadang-kadang nampak kelihatan lebih pintar. Seperti itu. Oke. Nah, Bang, setelah menjadi anggota DPRD waktu itu pulang kampung, kira-kira apa yang Abang lihat tentang kondisi di Maluku Tenggara pada saat itu? Waktu saya lihat di sana, memang posisi ya itu terutama daerah saya ya. Jadi gini, Maluku Tenggara itu kan salah satu kabupaten tertua di Maluku. Dia pulau sendiri masalahnya. Jadi ibarat kalau satu daerah tuh maju kalau dia bisa satu tempat dengan provinsi. Atau misalnya satu tempat dengan ibu kota negara misalnya, kan lebih gampang maju kan. Tapi kalau pulau sendiri perputaran duitnya cuma di situ doang. Iya kan? Jadi untuk maju susah. Nah, ditambah dengan SDM, human resource dari teman-teman di sana juga, sorry to say, saya melihat memang mungkin itu keterbatasan, Iya. bukan karena disengaja. Jadi nggak terlalu banyak maju ya. Betul. Saya masih ingat 2010 ya, waktu saya kan kalau kita terbang di sana pakai propeller pesawatnya, Betul. nggak ada pesawat jet. Iya. Ya teman-teman Antv tahu lah, karena kita kenal sama teman-teman saya, kenal sama Antv banyak dari sana kan. Iya. Ya sih, saya waktu itu belum ada drone. 2010 tuh saya berteman sama banyak pilot dari pesawat tersebut ya, pesawat tertentu lah. Jadi ya ini sudah lama ya. Dulu sering jam seat duduk di depan. Saya lihat gila ini penampakan dari vertikal bagus banget nih daerah pantai. Tapi kok karena orang itu imagine mereka tuh cuma melihat secara horizontal. Betul. Gue pernah tuh bilang sama pilotnya, lu terbang ke sana dong, terbang ke sana. Buat apa terbang aja bentar, motor ke sana gitu, fotoin dari atas tuh. Nah ini bahan gue. 2013 gue nyalonin wakil bupati. Oke. Waktu itu gue bikin tourism as a leading sector di sana. Di saat dimana semua orang terpaku sama perikanan. Iya. Dianggap perikanan itu terbaik untuk apa daerah di Maluku Tenggara ya. Oke betul, secara spotnya, secara fishing ground-nya terbesar di dunia. Tapi pendapatan daerahnya nggak ada, nol. Jadi gue pikir ya ini karena terlalu gede gitu kan, hubungannya dengan orang-orang Jakarta gede. Tapi kalau turisme kayaknya bisa, secara geografis dekat sama Pasifik, Australia, bla 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 bla. Saya pernah tuh ngajuin itu, dan walaupun memang waktu itu belum berhasil, tapi mulai membuka paradigma berpikir anak-anak muda terutama. Nah 2014-15 sudah mulai ada drone versi yang awal, udah mereka mulai bikin video-video. Sekarang
kayaknya Pulau G sudah lumayan Iya, dikenal rame-rame, tentang Bang. itu ya, pantai Betul, gitu betul, ya. betul. Jadi ya kita nggak perlu untuk harus ngomong ke semua orang because of me, nggak perlu. Saya nggak butuh itu. Saya butuh perubahan. Kita bantu orang, saya nggak butuh orang tahu saya bantu orang. Iya. Misalnya dia mau makan ya saya harus kasih dia makan. Dia makan, dia kenyang, tujuan saya selesai. Saya nggak perlu supaya harus orang tahu, oh itu si Gary yang bantu. Jadi I don't care about that. Yang penting daerah saya maju. Ya itu sudah menjadi tanggung jawab sih kalau gua gitu. Sebagai putra daerah lah Betul, gitu ya. Betul. betul. Baik. Nah, pemirsa Antv jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Jadi setelah pada berikut ini kita akan kembali tetap di Bincang Tokoh. Iya, pemirsa Antv kita masih kembali lagi di program Bincang Tokoh, masih bersama Bang Iri. Tadi sudah cerita sedikit tentang bagaimana awal karir beliau dia gitu kan di politik sehingga akhirnya terpilih menjadi wakil ketua DPRD sekaligus juga anggota DPRD termuda pada saat itu ya Bang ya? Iya. Termuda. Nah, Bang tadi ngomongin soal Abang juga ikut mencalonkan menjadi wakil bupati tahun 2013. Itu ada faktor motivasi apa Bang untuk ikut kontestasi itu? Ya bagi saya sih kalau kita bisa setiap waktu melangkah lebih tinggi, kenapa kita harus tunggu lama gitu kan? Saya sudah memulai sesuatu yang sebetulnya nggak normal dengan saya pada waktu itu mencalonkan diri di usia itu jadi DPR 2008 2009 kan termasuk terlalu prematur ya. Betul. Tepat. Jadi ya why not gitu loh. Dan rupanya apa yang selama ini saya bikin lumayan terima pada waktu itu. Mulai ada berapa yang minta gimana nih, tapi saya tahu waktu itu faktor bokap lebih kuat. Jadi bapak itu punya nama jauh lebih gede. Kalau bukan bokap almarhum, saya bukan siapa-siapa sih. Akhirnya saya terima dan itu 6 pasang kita malah sebetulnya berada di posisi sebetulnya nomor 1 loh itu. Tapi kita lawan incumbent dan sempat ada masalah di MK sampai kita diundang di Indonesia Leaders Club, salah satu pembicara waktu itu juga gua yang jadi itu. Itu menurut gua satu pencapaian yang luar biasa. Dari 6 pasang kita lawan juara bertahan dan kita sempat sebetulnya yang pilkada kita ditunda 2 minggu. Yang sebetulnya kalau secara aturan MK nggak boleh kan tahapan kan, tapi ya udahlah kita lewatin. Anyway, pasangan saya sekarang bupati di sana. Siap. Jadi saya juga bangga lah walaupun memang kita nggak berpasangan, tapi sekarang beliau sudah menjadi bupati setelah 4 kali mencalonkan. Jadi hal-hal yang positif kita perlu ambil lah gitu kan, bahwa ya hidup jangan menyerah. Iya betul seperti luar biasa sekali. Nah, Bang, tahun 2000 berarti Abang di Maluku Tenggara itu sampai tahun berapa, Bang? Sebelum hijrah lagi ke Jakarta. Saya sampai tahun 2000 bisa dikatakan di Maluku ya. Bolak pindah di Tual, di Maluku Tenggara, di Ambon itu sampai 2000 kalau pindah ke Jakarta 2019 setelah bokap meninggal. Jadi ya itu salah satu hidup klimaks dalam hidup gue itu waktu bokap. Karena menurut gue bokap tuh kalau ya di kampung ya, 2017 gue diundang sama Tantowi. Saya sama Pak Tantowi itu deket banget, dia jadi dubes. Ger kita di New Zealand, gue ke New Zealand. Gue banyak bikin konten sama dia, kita banyak urusan. Itu gue kirim ke bokap gue di kampung nih, gue lagi di New Zealand, bangga kan. Kayaknya kayak senang aja gue. 2018 gue di Beijing. Kebetulan duta besar di Beijing sampai saat ini Pak Johari Oratmangun itu masih keluarga, masih om, dan gue tinggal di KBRI juga gitu. Jadi udah ngerasain 2 kali tinggal di KBRI di Wellington sama di Beijing. Dan gue kirim ke bokap kayaknya, waduh seneng banget. Tapi 2018 akhir sakit ya, dan akhirnya saya lagi sementara menghadapi calon DPRI waktu itu. Akhirnya dari bulan Oktober sampai bulan Maret dia meninggal, gue nggak pernah sosialisasi. Akhirnya dia meninggal sebetulnya 2019 itu kemarin tuh kalau dihitung betul-betul saya lolos. Lolos ya sebetulnya, cuman karena partai nggak lolos PT. Partai nggak lolos, tapi anyway itu juga sudah nggak semangat juga sih bokap, karena aku waktu itu mikir terus yang mau gue banggain siapa lagi gitu kan. Pindah Jakarta kemarin dipanggil ke Jakarta, terus dipercayakan jadi Dewan Kehormatan di Partai Hanura. Ya saya mulai mikir bahwa udahlah, memang garis tangan gue di politik. Mungkin
gue bikin untuk banyak orang gitu. Jadi bukan lagi buat buka sendiri, tapi mungkin banyak orang juga bisa bangga kalau misalnya kita bisa do something better dari yang sekarang. Dan ya gue mulai belajar untuk bisa berpikir lebih baik, terus paling enggak bisa merasakan bahwa hidup ini memang hidup kita, tapi tanggung jawab ini untuk banyak orang. Nah itu yang makanya sampai sekarang, jadi 2019 gue resmi pindah ke Jakarta. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang, siap. Jadi masih baru juga sih. Masih baru juga ya Bang ya. Nah, karena emang jadi faktor sama bokap tadi karena deket banget gitu ya. Deket Sampai banget. akhirnya ngerasa kayak ketika bokap udah nggak ada kayak ngerasa masih kayak bingung gitu ya. Betul. Nggak semangat gitu kan. Karena memang saya tuh ngerasa gitu dari awal kalau bukan karena dia juga I'm nothing gitu kan. Jadi ya gue pikir bukan cuma gue pribadi, kalian siapapun yang jadi pasti mengagumi orang tua sama ayah kan. Jadi itu saya benar-benar kehilangan setengah jiwa gue tuh benar hilang waktu itu. Ya sekarang sih alhamdulillah sudah mulai pelan-pelan kembali. Ya gue kalau pas kayak kemarin pas kunjungan ke timur melantik ini gue mampir ke kuburnya gitu, kayaknya dia pasti masih bangga aja lah. Iya. Oh berarti kalau makam di sana? Di sana. Oh. Di sana. Jadi saya memang berpikir untuk satu alasan juga supaya saya bisa pulang lagi bisa ke ke sana. sana ya. Jadi memang dia di sana dia. Siap. Baik. Nah, Bang, ketika di Partai Hanura ini kan sampai Abang tahun berapa tuh sampai di Partai Hanura? Sampai tahun berapa? Saya masuk 2008, saya keluar selesai tanggal 1 Oktober 2021. 21 ya? Iya, berarti lumayan lama juga tuh. Lumayan lama juga berarti kan hampir 1 dekade betul. Lebih malah ya. Lebih. Iya. Nah, ini pas kemarin kan sempat ramai juga tuh Bang, Partai Hanura ada kisruh gini-gini tuh gimana sikap posisi Abang pada saat itu? Saya pada waktu bukan salah paham, tapi ya sudah mulai ini ya, perseberangan antara Pak Wiranto sama Pak Oso. Saya waktu itu satu-satunya dari ketua partai di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara dari 11, cuman saya sendiri sebetulnya yang memberikan dukungan buat Pak Oso. Ya mungkin salah satu itu juga yang membuat kepercayaan dari Pak Oso untuk ya pertama saya calon DPRI, mendapatkan nomor urut 1, terus dipanggil ke Jakarta juga. Saya berterima kasih sama Pak Oso karena beliau adalah orang yang saya nggak bisa bohong. Bagian dari sejarah kalau saya sampai sekarang. Beliau punya andil yang cukup besar. Jadi walaupun dalam posisi sekarang kita sudah beda partai, partai boleh berbeda kan. Betul. Tapi silaturahmi kita kan harus terjaga. Seperti itu. Baik. Nah, selama kurang lebih 12-13 tahun Bang di Hanura ini, momen apa mungkin yang Abang ingat, yang Abang pelajari tentang politik ini? Kan pasti banyak belajar di Partai Hanura begitu Bang, karirnya. Ya, banyak teman-teman saya juga yang dari Partai Hanura yang hanya menyeberang duluan seperti kayak Bang Akbar Faisal apa itu kan. Kita berteman sampai sekarang juga masih berteman dekat. Paling saya belajar banyak hal-hal yang dalam konteks partai, artinya partai ini kan sebetulnya kalau kita bicara yang aslinya partai, tujuannya adalah bagaimana bisa menyiapkan bibit-bibit unggul yang bisa disiapkan menjadi pemimpin. Karena jabatan di Indonesia atau di negara yang demokrasi, jabatan tertinggi kan jabatan politik. Mau militer, mau institusi hukum, mau apapun juga sampai presiden jabatan politik. Tapi yang saya lihat di sini ada kekurangan dari sistem kita adalah kaderisasi kita yang kurang. Betul. Itu yang membuat kenapa banyak orang yang tidak punya pengalaman atau punya dedikasi ya kapasitas sangat bisa menjadi penentu kebijakan dan yang itu pasti merembet ke semua elemen di itu yang sebetulnya menurut saya penting, tapi ya memang karena itu juga pengaruh dari taraf hidup kita orang Indonesia yang juga masih di bawah rata-rata. Jadi itu penting juga sebetulnya pemerintah tuh melihat contoh nih ya. Jangan usah jauh-jauh deh dari dekat-dekat di Antv sini. Kalau malam pulang ngeliat berapa banyak pemulung. Kalau kita mau lihat sebetulnya aturannya benar, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 itu apa? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Betul. Apakah negara sudah pelihara? Belum. Pertanyaannya kenapa? Nggak nemu apa? Enggak. Cuman ya itulah, itu hal-hal yang sepele sebetulnya harus kita lihat. Kalau itu belum bisa kita jawab, kita nggak usah bicara terlalu jauh. Menurut saya kasihan itu loh. Banyak orang yang untuk makan. Apakah mereka mendapatkan bantuan langsung tunai? Enggak dapat. Kenapa? Enggak terdaftar. Lalu hidup mereka gimana?
ini tanggung jawab negara. Sebetulnya Betul. harus mereka, apapun ceritanya, orang-orang nggak boleh ada yang tinggal di pinggir jalan. Apapun ceritanya. Kenapa? Karena kita tuangkan dalam Undang-Undang Dasar 45, Iya, Undang-Undang Dasar, namanya ada dasar, tuh kan. Dasar undang-undang dan semua undang-undang yang ada di negara kita adalah dari Undang-Undang Dasar 45. 45 betul. Seperti itu. Siap. Wah, luar biasa sekali ya. Baik, gimana pemirsa ANTV sudah mulai termotivasi, teredukasi. Nah, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan tentunya perbincangan kita. Tetap di Bincang Tokoh, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Iya, baik pemirsa ANTV, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, masih bersama dengan Bang Geri. Beliau sudah cerita banyak nih tadi soal karir politik beliau ya ketika masih di Maluku dan tentunya masuk bergabung di Partai Hanura. Nah Bang, alasan Abang tadi keluar dari Partai Hanura di tahun 2021 dan akhirnya mendirikan partai baru, Partai Kebangkitan Nusantara, itu seperti apa ceritanya? Jadi yang pertama memang tentu saya nggak bisa pungkiri bahwa ada perbedaan pendapat juga di dalam. Dan secara pribadi saya melihat aktualisasi diri saya kayaknya mentok nih di situ. Saya lihat. Itu apa mungkin karena memang jiwa saya tipenya selalu mau menantang menantang Mencari tantangan baru lah. tantangan ya gitu seperti itu ya. Dan saya nggak mau terjebak dalam situasi yang membuat saya sudah nyaman. Saya berpikir bahwa ya ini mungkin waktunya yang tepat untuk saya harus bisa berani keluar dan anyway itu juga partai pertama saya gitu kan. Saya berpikir untuk bagaimana bisa merasakan hal yang lain. Kalau kampung halaman saya tinggalin, masa cuman partai saya nggak bisa tinggalin. Ya kalau memang bisa sukses ya oke lah, kalau nggak pun ya udah itu resiko gitu kan. Tapi paling nggak dengan bergerak kita ada menentukan sikap gitu kan. Karena kita diam pun sebetulnya menentukan sikap. Tapi kalau bergerak ada kemungkinan ada hasil yang baru. Tapi kalau kita diam sudah pasti nggak ada hasil gitu kan. Jadi kalau pribadi saya dengan teman-teman di Hanura sangat baik hubungannya, nggak ada masalah. Cuman secara pandangan politik saya mungkin kayaknya dengan partai yang baru ini saya lebih bisa berekspresi hal-hal yang dimana saya ingin buat ya kan. Dan itu saya pikir wajar lah dalam sebuah. Betul. Yang penting jangan kita terkesan kayak kutu loncat ya. Kutu loncat artinya di mana ada rezim baru kita pindah itu nggak bagus itu kan. Tapi kalau saya merasa ini bagian dari saya keluar bukan untuk mendapatkan kenyamanan, saya keluar malah mendapatkan tantangan. Gitu. Jadi nggak bisa dikatakan juga saya sendiri nggak merasa bahwa itu pilihan yang salah, bahwa itu pilihan belum tentu benar, iya. Tapi kalau salah enggak. Siap. Lalu kalau misalkan untuk bergabung sendiri Bang, ini bisa ceritanya seperti apa di Partai PKN? Kan sudah sempat cerita ya di segmen pertama itu, sekarang sudah berjalan kurang lebih sekitar 6 bulan, seperti apa? Ya, Partai Kebangkitan Nusantara memang kita bangun dari nol. Ya. Nusantara ya. Di logonya itu juga saya bikin itu yang merah putih itu. Saya terinspirasi dari kita bicara Nusantara. Saya percaya Nusantara itu akan bangkit. Negara kita kan sekarang sering pecah masalah agama gini ya. Baru berapa hari lalu kasus yang gede seperti itu. Semua ujung-ujungnya kan padahal agama nggak pernah mengajarkan kita hal yang buruk. Betul. Ya kan? Tapi paling gampang untuk bagaimana memecah orang itu dengan agama. Dan paling gampang pula untuk menyatukan orang itu kembali dengan uang. Manusia biasa gitu ya. Kembali lagi. Saya lihat bahwa negara kita ini akan bisa kembali normal kalau kita kembali ke jati diri kita sebagai seorang Nusantara. Nah, kalau kita bicara Nusantara, kita jangan cuma sekedar ngomong Nusantara, tapi kita harus betul-betul mendalami Nusantara. Nah, salah satunya adalah logo PKN itu yang saya yang usulkan itu merah putih itu bukan bendera Amerika itu. Jadi banyak yang berpikir bahwa bendera Malaysia itu meniru bendera Amerika, salah sebetulnya. Malah sebetulnya itu bendera Sangsaka Gula Kelapa namanya. Jadi dulu zaman Majapahit ada dua, Sangsaka merah putih, Sangsaka Gula Kelapa. Sangsaka Gula Kelapa itulah yang menjadi panji kemenangan. Jadi dia selanjutnya dibuat menjadi kerjasama diplomatik kerajaan Hindia Timur Inggris yang datang kerjasama dengan Nusantara. Mereka harus memakai bendera itu dan memasang Union Jack sehingga ada kerjasama dagang. Jadi mirip seperti One Belt One Road-nya China, BRI, Belt and Road Initiative. Jadi menguasai jalur perdagangan maritim. Jadi Cina baru melakukan itu. Kita Nusantara sudah bikin dari berapa ratus tahun yang lalu gitu loh. Kita ini negara besar. Singkat cerita 1700 sekian Amerika merdeka, dia masih di bawah koloni Inggris. Benderanya pun dia pakai bendera yang sama. Dan pergantian berapa kali ini yang Jack menjadi bintang-bintang itu, tetapi garis merahnya nggak pernah berubah. Garis merah itulah
sebetulnya berasal dari Nusantara. Sehingga kita harus proud of that. Gitu. Kita harus bangga bahwa kita nih orang Indonesia Nusantara ya. Kita pernah menguasai dunia. Kalau kita bangga sebagai Nusantara, kayaknya perpecahan yang sekarang mengatasnamakan agama, suku, ras itu akan bisa minimalisir dibandingkan kalau kita tetap mempertahankan benar salah gitu kan. Karena oke, saya bicara ini benar menurut saya. Tapi kan saya nggak bisa paksakan semua orang harus menerima argumentasi saya gitu kan. Makanya saya nggak setuju juga kalau kita terlalu banyak mau untuk mengoreksi orang dengan tujuan baik, tapi dengan melakukan kesalahan baru itu salah. Kalau itu orang sudah bicara secara ekstrim, kita nggak boleh membalas dia dengan ekstrim. Kita harus pendekatannya dia dengan soft approach, supaya kita mendapatkan hasil yang baik, yang sejuk. Tapi kalau kita mengolok-olok mereka, itu cuma memperkeruh keadaan. Dan kalau suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita nggak bisa langsung serta-merta langsung menyalahkan gitu aja. Ada sebab ada akibat gitu kan. Ini kita nggak bicara benar salah. Jadi Nusantara itu menurut saya itu juga tujuan baik dari Pak Presiden dan teman-teman. Ibu kota negara yang baru kan Nusantara ya. Betul. Jadi saya yakin. Tapi kayaknya kita menang 1-0 nih karena kita duluan bikin Nusantara. Hari saya yang menerima hari itu saya menerima surat SK Kumham. Hari itu pula diputuskan IKN itu. Iya, Nusantara. Jadi ya, luar biasa lah menurut saya kayaknya memang sudah mau bangkit ini Nusantara. Siap. Udah mantep lah ya. Kayaknya seperti itu. Baik. Nah, Bang, ini kan sebagai partai baru nih kira-kira strategi apa yang Abang siapkan sama teman-teman tentunya di BKN untuk tentunya minimal bisa menembus PT 4%, Bang? Yang pertama, tentu saya sudah membaca sebetulnya sistem politik yang ada di Indonesia ini kita tidak bisa bilang based on dari ya ada beberapa pengecualian partai-partai besar yang memang dia sudah punya kekuatan di daerah. Tapi itu karena memang dia punya kekuatan sistem, kepala daerah dan sebagainya ya. Ada juga segmentasi beberapa provinsi yang memang benar-benar gila sama partai itu. Whatever the reason, mereka tetap itu. Misalnya kayak Bali, PDIP. Tapi itu nggak terlalu pengaruh juga sebetulnya. Masih banyak sekali segmentasi orang yang nggak peduli politik. Dan sebagian lagi orang-orang baru yang baru masuk baru bisa nyoblos. Terus ada sebagian lagi yang memang oportunis dan pragmatis karena memang kita ya Indonesia kan kita masih di bawah, kita terlalu memaksakan demokrasi sementara isi perut kita ini banyak yang belum terjawab gitu. Jadi kata orang logika tanpa logistik anarkis kan. Jadi anarkis yang terjadi karena logistiknya nggak keisi. Logistik gampang, tinggal kita ngasih duit berubah gitu kan. Jadi segmentasi yang kita tahu dari situ kita bisa beda bahwa kita nggak bisa membawa diri membuat segmentasi tertentu, tapi yang pasti kita sudah melihat bahwa potensi dari semua yang kita sudah pilah-pilah, nggak mungkin kita masuk, sisanya tuh masih more than 50%, gitu. Tergantung dari bagaimana kita membuat pendekatan dan tokoh-tokoh itu penting, nggak bisa partai terus nggak mau punya tokoh, berharap satu orang jadi tokoh nggak akan bisa maju karena dari tokoh itulah baru dia bisa merekrut orang juga, gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya mungkin kita bisa dikatakan seperti IO politik juga ya. Jadi kita mempersiapkan itu based on kalau dulu katanya orang SWOT itu, strength, weakness, hal-hal yang semua kita pelajari. Itu baru kita bisa memutuskan apakah ini partai bisa jalan apa tidak gitu kan. Tentu nggak mungkin kita nggak membutuhkan bantuan dari orang juga untuk bisa berkembang, tapi paling dasar kita harus mengerti dulu gitu kan, kita membangun sebuah bisnis politik lah seperti itu. Tentu kita harus mengerti betul apa yang menjadi tantangan kita. Hal seperti itu yang sudah kita pelajari dan saya sih yakin kalau untuk lolos parliamentary threshold pasti bisa. 2024 ya. Saya yakin kalau saya kemarin juga di partai yang lama juga ada banyak bisa dikatakan faktor politis juga sampai akhirnya dia nggak lolos. Siap. Oke, berarti dia masih cukup punya banyak waktu juga ya Bang ya, 2 tahun ke depan kan. Sangat. Masih cukup lama gitu. Tapi kan verifikasi faktual kan sebetulnya dalam tahun ini. Jadi mau nggak mau kita harus menyelesaikan semua syarat, misalnya pengurus di seluruh daerah. Dan alhamdulillah puji Tuhan semua sudah selesai. Iya, jadi tinggal kita gimana maintenance sampai akhirnya dia bisa mendapatkan authority untuk kita ikut pemilu ya, seperti itu. Siap. Wah, luar biasa sekali. Oke, pemirsa TV jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh.
Ya, baik pemirsa TV, kita kembali lagi di program Bincang Toko, masih bersama dengan Bang Gary. Nah, Bang Gary, sebagai segmen terakhir ya, ini penutup tentunya. Ini sebagai tokoh muda di Bang di bidang politik terutama, apa yang bisa Abang katakanlah sumbangsi mungkin pemikiran Abang tentang entah itu mungkin edukasi tentang pemilu atau misalkan untuk generasi muda itu seperti apa? Pemilu, asas pemilu kan jujur, adil, bebas dan rahasia ya. Semangatnya begitu, tapi faktanya mungkin belum sampai demikian. Kenapa ya? Beberapa faktor yang tadi saya bilang. Pertama adalah kita ini masih berada dalam taraf hidup yang masih di bawah, di bawah rata-rata. Dan tentu kalau kita betul-betul berharap bahwa demokrasi itu akan demokratis, saya rasa itu masih butuh banyak kerja keras, itu kan. Tapi kita nggak bisa mundur karena sudah berada dalam sistem di mana seperti ini. Ya harapan kita bahwa pemilu yang berikut nanti bisa jauh lebih berkualitas, ya. Tapi saya punya keyakinan karena kayaknya orang mulai tertarik dengan politik ini, orang-orang awam ya yang nggak ada itu sejak Pilkada 2012 yang DKI Jakarta. Saya ingat itu. Jadi antusiasme dari masyarakat yang dulunya nggak peduli, zaman Gubernur A, Gubernur B datang begitu 2012, zaman Pak Jokowi sama Ahok itu kayaknya banyak yang nggak paham politik, pokoknya ya ngikut aja lah. Dan kita Indonesia ini kan pemilihnya kan feeling voter sebenarnya, pakai perasaan. Di antara semua bangsa dan negara, Indonesia ini yang pakai perasaan kan. Begitu ada Chris Rock ditampar aja semua pada waduh marah-marah sama Will Smith kayak gitu lah. Jadi intinya kita tuh ke bawah sama perasaan. Terus ditambah dengan media yang gitu terbuka, kayaknya itu membuat siapa yang pintar menjual dirinya dengan baik. Ya kita sudah lihat berapa orang sudah mulai gitu kan. Betul. Ya kayaknya orang-orang tingkat partisipasi semakin meningkat. Itu salah satu indikator bagus juga dalam proses demokrasi sebuah pemilu ya. Walaupun pribadi saya mengatakan it's not enough untuk mendapatkan. Tapi ya kita nggak bisa paksakan juga di negara yang maju seperti Amerika juga belum tentu benar-benar seperti itu kan. Cuman ya harapan saya sih kalau bisa di 2024 nanti kita punya kepala negara yang betul-betul paling enggak lebih buruk dari yang sekarang lah. Sekarang saya anggap, jadi gini, ini yang menarik ya. Pak Jokowi dianggap adalah yang hebat gitu kan. Oke, itu betul. Tapi menurut saya itu normal. That's what presiden harus, itulah yang dilakukan. Jadi dia melakukan hal yang sebetulnya menjadi tugasnya dia, yang mungkin belum dilakukan oleh teman-teman sebelumnya. Sehingga dia kelihatan, wow, great. Padahal sebetulnya dia melakukan tanggung jawabnya dia gitu. Jadi kalau yang the next president dia bisa do something more yang itu will be great. Lebih bagus Indonesia lagi. dan buat kita semua. Siap. Baik. Nah, Bang, terakhir ada saran mungkin untuk generasi muda pemirsaan TV terutama yang berada di daerah Ambon, Maluku ini tentunya biar bagaimana bisa berkontribusi dalam pembangunan lah. Apakah mungkin harus ikut politik juga atau bagaimana begitu saran dari Abang? Sebetulnya kalau kita mau membuat sesuatu yang baik ya, kita nggak usah bicara politik. Secara general, membuat sesuatu yang baik itu semua hal kita bisa bikin, nggak harus dengan masuk di politik. Karena belum tentu semua orang mempunyai garis tangan yang sama, gitu kan. Oke lah, si Gary pernah menjadi anggota DPRD. It doesn't mean that semua orang juga bisa harus seperti Gary, nggak gitu loh. Tapi paling enggak untuk membuat, misalnya dia ada punya keinginan untuk membuat daerah lebih baik, dia dengan apa yang menjadi bidangnya dia sebenarnya sudah bisa gitu loh. Dan kolaborasi, dan jangan pernah menyerah, misalnya ngelakuin sesuatu, terus gagal, terus merasa sudah stop, mau ganti yang lain. Gue mau ngomong bahwa dalam hidup itu kegagalan itu bukan opposite of success, ya. Jadi kegagalan itu bagian dari sukses. Gitu. Jadi sukses itu adalah dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kehilangan semangat, gitu kan. Dan misalnya nih kita ngelakuin sesuatu terus kita belum berhasil ya, jangan bilang gagal, belum berhasil. Terus kita ngulangin lagi. Kita nggak mau ngulangin dari nol, kita mau ngulangin dari tempat waktu di mana kita nggak berhasil itu. Jadi kalau lu ngulangin 2 kali, 3 kali, lu berada semakin jauh menuju keberhasilan gitu. Selama lu nggak nyerah gitu kan. Gue yakin banyak orang yang mungkin
nggak sadar dia sudah mau dekat untuk berhasil, terus dia udah Tiba-tiba nyerah. Itu kayak main game aja kan, kalau mati kan ada checkpointnya bang ya. Betul. Jadi nggak ulang dari awal gitu, karena di titik mana gitu betul. ya. Jadi hidup kita semua dengan background yang berbeda, tapi Iya. kita mengikuti hidup kita dengan cara yang sama. Background boleh berbeda gitu. Jadi Siap. mungkin lu dari sisi broadcasting, gua dari sisi politik, dalam melakukan sesuatu mungkin kita pernah gagal, Iya. belum berhasil. Tapi kalau kita mau mencoba lagi, kita akan mulai dari tempat di mana kita sudah pernah sampai ke level kita, itu kita sudah bukan dari nol lagi. Iya, gitu. iya. Jadi ya kalau saran gua sih intinya dalam hidup kita ya jangan cuma sekedar hidup, Iya. jangan cuma sekedar bernapas ya. Karena kalau kita bernapas, makhluk hidup yang di bawah intelijensi manusia Iya. semua juga bernapas ya kan. Tapi kalau kita bisa bermanfaat bagi orang sebetulnya more than enough, dan itu sebenarnya hal yang harus kita lakuin gitu kan. Itu sih kalau menurut gua sih. Siap, mantap, luar biasa. Oke bang, mungkin satu lagi terakhir. Ini kira-kira ada prinsip yang abang pegang dari kecil sampai dengan sekarang yang mengatakan abang sampai dengan sekarang tuh ada nggak? Ada. Pasti ya? Ada. Jadi bokap gua sih sebetulnya. Nah, oke. Bokap gua tuh ngomong, lu kalau bantu orang jangan ngomong-ngomong gitu kan. Gimana? Gua politisi kadang-kadang Iya. juga perlu butuh Publikasi. publikasi. Mohon maaf pimpinan-pimpinan daerah Iya. kadang-kadang gini-gini kamera itu kan. Gua politisi gimana nih? Iya, gitu. iya. Tapi setelah berjalannya waktu, gua baru sadar maksudnya bokap. Bokap gua tuh waktu meninggal baru gua tahu tuh si ada tahu dulu dia bantu kita segini, dulu dia bantu gitu. Rupanya banyak sekali yang dibantu dan dia nggak pernah ngomong, bahkan dia minta gitu kan. Sekarang saya pisahkan apa yang ingin saya bikin untuk diri saya hubungan vertikal, Iya. hubungan dengan Tuhan itu cukup saya yang tahu gitu kan. Saya nggak perlu publikasi gitu kan, karena itu buat apa gitu. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan politik yang perlu didokumentasi, Iya. ya kita harus dokumentasi. Betul. Dan kalau kita berbuat baik pun juga sudahlah, jangan terlalu banyak sok-sok. Waduh, baik banget bantu orang gini-gini. Sembunyikan lah gitu Iya, kan. iya, Selayaknya iya. lu sembunyikan aib juga kan. Kan semua kita punya aib. Betul. Mana ada kita nggak punya aib? Kita sembunyikan kan, kita nggak pernah ngomong-ngomong Iya. kan. Ya udahlah, kebaikan lu juga lu simpan seperti aib lu. Jadi biar dia jalan normal aja. Kalau memang nasib lu Tuhan maunya lu jadi ini, lu sukses ya udah sukses. Iya. Kalau memang belum, ya udah berarti belum waktunya gitu aja. Yes. Jangan terlalu banyak over lah masalah, apalagi kayak bantu orang sekarang. Saya nggak setuju tuh di Yang konten-konten. flexing ya. Iya, ngasih duit gini-gini itu. Come on, itu Iya, itu iya, nggak iya. bagus. Tuhan pun nggak nerima hal Betul, seperti betul, itu betul, sih. betul, Kalau betul. menurut gua. Semoga Siap. ini bisa di Jadi ini ya inspirasi juga ya bang ya. Jadi kalau misalkan ngasih jangan ngomong-ngomong ya. Kalau misalkan emang niatnya tulus seperti itu bang ya. Betul. Betul. Baik, wah luar biasa sekali pemirsa TV. Semoga apa yang tadi kita bincangkan ini bisa menjadi sebuah sekali motivasi, pelajaran untuk kita semua. Tentunya bisa, mudah-mudahan cerita Bang Gary ini bisa menjadi success story juga tentunya untuk kita semua, bahkan lebih mungkin dari Bang Gary karena usianya beliau juga masih muda gitu kan. Tentunya untuk generasi Antv juga yang masih muda ini juga masih bisa berkarya lagi seperti itu. Dan yang pasti terima kasih banyak untuk pemirsa Antv yang sudah menyaksikan program Bincang Tokoh. Bang Gary juga terima kasih Bang Thank you. sudah hadir tentunya di studio kita. Dan pemirsa Antv jangan lupa saksikan terus program Bincang Tokoh hanya di Antv. Saya MZ Arnata undur diri dan terima kasih banyak, sampai jumpa.